Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratin mustaqim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur tak pernah henti selalu kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak terhingga, tak pernah henti. Setiap saat Allah limpahkan hingga memenuhi seluruh kehidupan kita, yang menuntut ungkapan rasa syukur dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar yang kita rasakan, yang Allah utus, Allah kirim untuk kehidupan ini, pembawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga kita mengenal Islam karena beliau, kita mengenal iman, kita mendapat hidayah iman karena beliau, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Itu semua berkat karena bimbingan dan ajaran beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kikir, jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk selalu bersolawat kepada beliau. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin besar peluang kita menjadi orang yang terdekat dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita telah sampai pada hikmah yang ke-15, di mana pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang hakikat semesta ini. Dalam hikmah sebelumnya beliau mengatakan al-kaunu kulluhu zulmah. Semesta ini pada hakikatnya adalah gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang memberi ia cahaya adalah yang maha hak, Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah tidak memberi cahaya semesta ini dan seluruh isinya, maka pada hakikatnya semua adalah gelap. Kegelapan kemudian diberi cahaya oleh Allah sehingga memiliki cahaya. Allah lah sumber cahayanya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberi cahaya bagi langit dan bumi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari. Maka barang siapa yang dengan mata kepalanya melihat semesta ini, menyaksikan, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di hadapannya, tetapi walam yashhadhu fihi, tetapi ia tidak, mata hatinya tidak mampu merasakan dan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya mata kepalanya yang melihat ciptaan Allah, melihat semesta yang terhampar di hadapannya,
tetapi mata hatinya tidak mampu membaca itu sebagai kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menuntun ia untuk mengakui kebesaran Allah, lalu tunduk dan patuh mengabdi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang seperti itu menyaksikan dengan mata kepala ciptaan dan semesta, ciptaan Allah, tetapi mata hatinya tidak mampu menyadari kebesaran Allah di alam semesta itu, faqad a'wazahu wujudul anwar, sungguh ia telah kehilangan cahaya. Dia tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya gelap, tidak mendapatkan cahaya hidayah Allah, sehingga mata hatinya buta, gelap, tidak bisa memandang, tidak bisa menyaksikan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar, dan ia telah terhijab dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terhijab untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kilaunya semesta ini, gemerlapnya semesta ini membuat ia silau oleh gemerlapnya dunia, gemerlapnya semesta, lalu lupa, tidak mampu merasakan, menyaksikan kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala di balik semesta ini. Yang sejatinya semesta ini telah disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu menjadi penuntun, bukti, dalil akan kebesaran dan kuasanya Allah Sang Pencipta. Tetapi mengapa justru semesta yang telah disinari oleh cahaya Allah ini malah menjadi hijab, penghalang bagi seorang hamba untuk mengenali penciptanya, mengakui kebesarannya? Mengapa semesta yang seharusnya menjadi bukti yang membimbing kita untuk tunduk mengakui kekuasaan Allah, lalu kita tunduk mengabdi kepadanya, mengapa justru menjadi penghalang, menutupi mata hatinya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi sesuatu yang mengherankan. Maka pada hikmah berikut ini, hikmah ke-15, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan sebab semua itu. Mengapa bisa terhijab? Kesimpulannya, jika di awal kita bisa mengatakan itu karena betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya yang tidak bisa dilawan, yang menjadikan sesuatu yang mestinya tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Pada hikmah sebelumnya kan ditegaskan al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta ini semuanya adalah gelap. Ulama memaknai gelap di sini berarti gelap betulan, tidak ada cahaya, bisa juga bermakna gelap dalam artian tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersamanya. Yang ada hanya Allah. Wujud hakiki hanyalah Allah. Sedangkan wujud yang lain adalah wujud yang nisbi, temporer, relatif. Kita ini punya wujud sekarang, dulu tidak ada. Lalu sekarang kita punya wujud, kita punya eksistensi, kita berjalan di semesta ini. Dan akan ada waktunya nanti kita tidak punya wujud lagi. Kita tidak ada. Kalau begitu dulu kita tidak ada, lalu kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti kita akan menjadi tiada lagi. Semua itu dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal dulu kalian tidak ada, mati semua. Lalu kita dihidupkan, lalu kita dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dengan kuasanya.
Maka pada hakikatnya seluruh ciptaan ini wujudnya itu adalah wujud yang relatif. Cahayanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ia gelap, ia punya cahaya karena diberi cahaya oleh Allah. Dia tidak ada, lalu ia menjadi ada karena diadakan oleh yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu yang tidak ada lalu diberi eksistensi oleh Allah, diadakan oleh Allah, maka tidak sepantasnya sesuatu yang diadakan itu menghalangi yang mengadakannya. Allah yang mengadakan semesta ini, maka semesta ini tidak selayaknya menghalangi keberadaan Allah Subhanahu wa taala untuk diakui oleh setiap hambanya, lalu hamba tunduk dan patuh kepada yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya semesta ini menjadi penghalang, menjadi hijab bagi seorang hamba untuk bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenyataannya ada hamba-hamba Allah yang terhijab, yang terhalangi. Padahal Syekh Ramadan Al-Buti memberikan ilustrasi. Kita berada di satu ruangan, misalnya masjid ini, lalu ada cahaya lampu. Kita bisa diterpa langsung, disinari langsung oleh cahaya lampu yang ada di ruangan ini, di masjid ini. Tetapi cahaya itu bisa saja terhijab, terhalang apabila ada zat yang lain yang menghalangi kita. Ada benda yang menghalangi kita selain diri kita. Misalnya sorban ini, ketika itu menutupi badan saya, maka cahaya itu tidak akan sampai ke saya. Berarti sorban ini menjadi hijab, menghalangi saya dari diterpa oleh cahaya lampu. Akan tetapi cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Cahaya Allah tidak seperti cahaya lampu ini. Cahaya Allah bisa menembus. Bukan hanya yang zahir yang bisa disinari oleh cahaya Allah, tetapi yang batin juga di balik yang zahir bisa ditembus oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Batin manusia, hati manusia, akal manusia bisa disinari oleh cahaya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cahaya lampu, cahaya matahari bisa dihijab, bisa dihalangi oleh sesuatu yang benda padat misalnya, bisa menghalanginya. Tetapi cahayanya Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun. Bisa menembus, memberi cahaya zahirnya makhluk dan memberi cahaya batinnya, ya, dalamnya. Kalau kita manusia sampai ke hati kita, ke relung hati kita yang paling dalam akan ditembus oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika cahaya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyinari bagian zahir, bagian luar dari semesta ini, bahkan bisa merasuk ke dalam semesta ini, maka seluruh semesta ini seharusnya bercahaya karena telah disinari oleh Allah. Jika bercahaya, mengapa yang seharusnya menjadi penuntun untuk mengenali sang pemberi cahaya, mengapa justru menghalangi? Kenapa ada orang yang terhijab oleh semesta yang seharusnya telah disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala? Maka hikmah yang ke-15 ini menjadi jawabannya, yaitu semua itu dikarenakan oleh betapa maha kuasanya Allah yang tidak bisa dilawan. Jika ada yang ingin Allah hijab, maka bisa terhijab oleh yang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa menghijab Allah. Allah itu tidak bisa terhijab sebenarnya. Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kalau kita buatkan ilustrasi, bukan untuk menyamakan, sekedar gambaran. Cahaya matahari itu tidak ada yang bisa mengingkarinya. Kalau ada yang tidak mengakui bahwa matahari tidak punya cahaya, berarti orang error itu.
semua akan mengakui cahaya matahari. Sehingga ulama mengatakan kalau ada yang mengingkari cahaya matahari, bukan mataharinya yang tidak punya cahaya, bukan mataharinya yang tidak ada, akan tetapi matanya yang sakit, matanya yang rabun. Kalau ada orang yang mengingkari manisnya gula, bukan gulanya yang tidak manis. Orang yang mengecapnya sepertinya bermasalah pengecapannya. Sakit, orang sakit pasti. Cahaya Allah, wujudnya Allah tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Karena apapun yang ada di semesta ini justru mengarah dan menunjukkan kita bahwa ada Allah yang maha wujud, maha segalanya, maha mengatur, maha memberi cahaya atas semua yang ada di semesta ini. Jika demikian, sejatinya semesta yang telah diberi cahaya oleh Allah menuntun hamba-hambanya, makhluknya untuk mengenalnya. Tetapi ketika itu justru menghalangi Allah yang semestinya tidak bisa terhalangi oleh apapun, maka bukan Allah yang terhalang, bukan Allah yang terhijab, tetapi hambanya yang terhijab. Seperti saya yang tidak kena cahaya lampu di ruangan ini, bukan lampunya yang tidak punya cahaya, tetapi saya yang terhalang. Saya tidak bisa melihat lampu karena ada kertas ini yang menghalangi mata saya. Jadi mata saya yang bermasalah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak mengenal Allah, bukan Allah yang tidak bisa dikenal, tetapi hambanya yang bermasalah. Karena hatinya yang semestinya menjadi instrumen untuk mengenal Allah, karena kita bisa mengenal Allah dengan hati kita, tidak bisa dengan yang lain. Akal hanya membantu. Akal hanya membantu. Kita bisa mengenal Allah dengan hati kita. Dengan melihat semesta ini, maka mata hati kita yang terbuka, yang melek, bisa membacanya sebagai bukti kekuasaan Allah. Lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa hijab yang menghalangi hamba dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ke-15 ini, adalah hijab yang disebabkan karena kesombongan seorang hamba, disebabkan karena pembangkangan seorang hamba. Seorang hamba yang sombong, yang takabur, memang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, akan aku palingkan ayat-ayatku dari orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Surah Al-A'raf ayat 146. Saya akan palingkan ayat-ayatku, bukti-bukti kekuasaanku dari orang-orang yang menyombongkan diri, yang takabur di muka bumi ini. Sehingga ayat-ayat Allah terpampang, terhampar jelas di hadapannya, tidak bisa ia baca sebagai bukti kekuasaan Allah karena kesombongannya. Lahirlah orang-orang pembangkang, lahirlah orang-orang tidak mengakui Tuhan alias ateis. Lalu mereka dengan pembangkangannya, dengan kesombongannya mengatakan kepada orang-orang beriman, coba buktikan bahwa Tuhan kalian itu ada. Teori tentang adanya Tuhan itu hanya ilusi saja, ilusinya orang-orang beriman yang kurang rasionalitasnya. Itu bahasa mereka, sangat congkak, sangat sombong. Nah, orang-orang yang sombong seperti inilah yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup mata hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit, lalu Allah tambah sakit hati mereka. Lalu Allah kunci hati mereka. Fi qulubihim akinnah
Jadi ada kunci, ada penghalang di hati mereka. Allah matikan hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Sehingga hati mereka tidak berfungsi. Ada tapi tidak berfungsi. Mereka inilah yang disinyalir di dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam, isinya neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins, banyak makhluk yang terdiri dari jin dan manusia yang akan mengisi neraka jahanam. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi la yafqahuna biha. Hati mereka tidak bisa mereka pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Nggak bisa mereka paham. Semesta ini adalah ayat Allah, ayat kauniyah, bukti kekuasaan Allah yang terhampar, tetapi tidak bisa mereka pahami. Pertemuan yang lalu kita pernah menyampaikan bahwa ada seorang fisikawan dunia, ahli fisika dunia, meninggal dalam keadaan ateis. Harusnya fisik semesta ini menjadi bukti ayat kekuasaan Allah. Tetapi mengapa justru ahlinya semesta ini, seorang ahli fisika, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah yang menciptakan semua yang fisik ini. Mereka punya hati tetapi tidak bisa memahami. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi matanya tidak bisa melihat apa yang terhampar di hadapannya, bukti-bukti yang ada di depan matanya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi telinganya tidak berfungsi untuk mendengarkan bukti-bukti kebenaran. Ulaika kal an'am. Allah mencap mereka seperti mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak, ya kalau mereka seperti itu, kondisinya hidupnya ya layaknya seperti yang kita saksikan sebagai binatang, karena wajar mereka tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang diberi akal, diberi hati, kenapa tidak bisa mengenal Allah? Binatang ternak masih mending, karena semua makhluk itu pada dasarnya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya, tidak satu pun makhluk di alam ini yang tidak bertasbih kepada Allah. Mic ini bertasbih kepada Allah, botol ini bertasbih kepada Allah, semua tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Walakin, kata Allah dalam firman-Nya, akan tetapi kalianlah yang tidak ngerti bagaimana bentuk tasbihnya. Kita yang tidak tahu. Kalau kita tidak percaya, masa Ustaz Maik ini bertasbih? Iya. Bukan tasbihnya, Maik yang tidak bertasbih, tapi kita yang tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti bagaimana tasbihnya setiap makhluk yang ada di semesta ini. Allah sudah tegaskan, tidak ada satupun yang tidak bertasbih, hanya kalianlah yang tidak mengerti tasbihnya. Maka yang tidak bertasbih kepada Allah hanyalah hati yang ingkar. Hanyalah hati yang takabur, yang ingkar kepada Allah. Hanya itu yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena pada dasarnya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang takabur, karena takaburnya itu mereka dihijab oleh Allah. Semua ayat-ayat Allah yang terhampar di muka bumi ini sebagai ayat kauniyah, ayat semesta, maupun ayat-ayat suci yang kita baca dalam kitab suci, tidak mampu dilihatnya, dibacanya sebagai bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan
pengingkarannya, pembangkangannya, dan sifat takaburnya. Maka terhijablah mereka. Dan hijab semacam ini tidak ada obatnya. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, semua orang yang saya lihat yang sikapnya seperti itu, takabur kepada Allah, ingkar kepada Allah dengan takaburnya. Ada yang ingkar karena tidak ngerti, karena belum paham. Tapi yang ingkar karena ketakaburannya, sampai akhir hayatnya tidak pernah mengakui adanya Allah. Dia akan ingkar selamanya. Karena memang Allah sudah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menghijab mereka dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak satupun makhluk yang kuasa untuk membuka hijab itu. Abu Jahal selalu berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak bisa beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nabi tidak kuasa membuka hijab yang menutup hati Abu Jahal. Nabi tidak kuasa membuka hijab yang menutup hati Abu Lahab. Karena Allah Maha Kuasa, tidak bisa dilawan kuasanya Allah. Ketika Allah menghijab seseorang, maka hijab Allah itu tidak bisa dibuka oleh siapapun. Dan ketika Allah membuka hati seorang hamba, tidak ada yang bisa menutupi hati yang dibuka dan disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hijab yang pertama. Hijab yang kedua adalah hijab yang bisa saja terbuka, yaitu hijab yang menghalangi sebagian hamba Allah yang bermaksiat kepadanya, bukan karena takabur, bukan karena membangkang kepada Allah, akan tetapi mereka kebetulan lemah imannya, dikalahkan oleh godaan nafsunya dari dalam dirinya. Karena ada dua penggoda. Ada godaan internal dari dalam diri kita, hawa nafsu kita, syahwat kita. Dan ada godaan eksternal, yaitu godaan setan. Maka ada orang yang maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, bukan karena takabur melawan kuasanya Allah, akan tetapi disebabkan karena ketidakmampuannya melawan hawa nafsunya. Dia lemah berhadapan dengan syahwatnya. Dia lemah berhadapan dengan godaan-godaan rayuan setan, sehingga ia terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi orang yang semacam ini hanya terhijab sementara. Ketika ia sadar selesai dari melakukan kemaksiatan, orang yang pada dasarnya mengakui diri sebagai hamba Allah, saat ia durhaka kepada Allah dan selesai ia melakukan kedurhakaan, biasanya ia kembali kepada keinsafannya. Dia sadar, aduh saya sudah melanggar ini. Maka rasa menyesal timbul, lalu ia akan istighfar dan tobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada harapan untuk tobat, ada harapan kembali. Jika hanya tergelincir gara-gara tidak kuat melawan godaan nafsu dan godaan setan, dia mudah kembali. Iya. Atau karena ia terjerumus dalam lezatnya kemaksiatan. Karena kalau selesai lezatnya, misalnya seorang yang ketika muda gemar bermaksiat, berzina misalnya, pada saat tua fisik sudah melemah, pasti tidak ada lagi gairah untuk melakukan kemaksiatan dalam artian berzina. Dan dia tidak merasakan itu sebagai sebuah kelezatan lagi. Akhirnya ia menyadari bahwa masa lalu saya ini gelap. Semua yang saya lakukan mengejar kelezatan dulu, semuanya sia-sia. Lezatnya tidak ada lagi yang tersisa, tinggal azabnya mami yang tersisa. Kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali ya tobat. Dia akan tobat, dia akan insaf. Apabila yang ia lakukan itu, kemaksiatan itu, hanya didorong oleh mengejar kelezatan, mengejar syahwat, ya, karena dorongan hawa nafsu atau godaan setan. Jadi orang semacam ini terhijab, hijabnya temporer sementara, dan kelak ia akan kembali insaf dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijab yang tidak bisa terbuka sama sekali adalah hijab
ketika seorang hamba itu memang takabur. Itulah yang terjadi pada iblis. Dosa pertama yang dilakukan oleh hamba adalah dosa takabur, yaitu yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, beliau enggan. Apa alasannya? Apa yang menyebabkan iblis enggan untuk sujud? Karena sikap takaburnya. Takabur itu merasa diri besar, merasa diri hebat. Dia mengatakan kepada Allah, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan dia, Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dalam persepsi iblis, api itu lebih baik dari tanah. Tidak sepantasnya yang tercipta dari zat yang lebih baik harus sujud kepada yang tercipta dari tanah yang tidak lebih baik dari api. Dalam persepsi iblis, dengan kesombongannya. Padahal dia tidak sadar bahwa yang suruh ini siapa, yang perintahkan siapa? Allah. Dia tidak melihat perintah itu datangnya dari Allah, tetapi dia melihat siapa saya, siapa Adam. Begitulah orang takabur. Orang takabur itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Yang tadi dijelaskan bahwa semesta ini telah diberi cahaya oleh Allah yang menuntun untuk mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Mengapa yang bercahaya ini tidak bisa menyadarkan? Karena ketakaburan. Ketika orang takabur, nasihat apapun akan diabaikan. Peringatan apapun akan diabaikan. Maka seluruh semesta ini penuh dengan bukti-bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tapi tidak bisa menjadi pengingat bagi orang takabur. Karena ia memang sudah mengabaikan. Ketakaburannya membuat ia abai terhadap seluruh peringatan-peringatan Allah yang ada mengitari seluruh kehidupannya. Itulah yang menjadikan dia terhijab dengan hijab yang tidak bisa terbuka. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang pada dasarnya mengakui kehambaannya, ubudiyahnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah, kalaupun ia bermaksiat, maka suatu saat kemaksiatannya itu bisa ia sadari dan membawa ia menyesal lalu bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada harapannya untuk bisa baik kembali. Kecuali yang takabur kepada Allah, sombong kepada Allah, itulah yang tidak ada obatnya, seperti yang terjadi pada iblis. Padahal iblis itu ahli ibadah. Dia tercipta dari jin, dia jenisnya masuk makhluk jin, kelompok jin. Tetapi ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, kan ada iblis di situ. Kenapa iblis bisa nimrung bersama para malaikat? Karena dia ahli ibadah. Para malaikat ahli ibadah, dia ahli ibadah sehingga bisa nimrung bersama para ahli ibadah. Tapi ternyata ibadah yang ia lakukan sekian lama, ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala, terhapus, tertutup oleh ketakaburannya. Satu kali saja ia takabur, terhapus semua ibadahnya yang begitu lama. Di dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga yang di hatinya, orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, takabur. Allah tidak terima ada hambanya yang takabur. Sama dengan iblis, Allah tidak akan izinkan. Terhapus semua kebaikannya karena ketakaburannya kepada Allah. Dan sampai hari kiamat ia tidak akan pernah tobat. Walaupun iblis pernah mikir-mikir untuk tobat pada masa Nabi Musa. Dalam riwayat dikisahkan bahwa iblis pernah sampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kayaknya saya capek nih menggoda manusia. Adakah jalannya kalau saya tobat? Maka Nabi Musa yang bergelar Kalimullah,
bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, jalannya iblis untuk tobat kalau dia mau tobat apa? Allah tunjukkan, sujudlah di kuburnya Nabi Adam. Disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada iblis, kalau mau tobat sujud di kuburnya Nabi Adam. Kembali lagi takaburnya muncul. Sedangkan masih hidup saya tidak mau sujud, apalagi kuburnya mana? Kembali lagi takaburnya, sehingga tobatnya tidak bisa tobat yang takabur. Itu yang terjadi pada iblis. Dan siapapun yang takabur tidak akan pernah bisa tobat, karena ia akan terhijab dengan ketakaburannya, dan hijabnya itu Allah patenkan, tidak bisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jagalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pupuk terus dengan berbagai amal soleh. Kalaupun kita sesekali sebagai manusia biasa tergoda oleh apakah nafsu, apakah syahwat, oleh rayuan setan, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan untuk banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk meminimalisir semua godaan-godaan tadi, agar ketergelinciran itu bisa kita antisipasi dari awal, supaya kita tidak tergelincir, supaya kita selalu menjaga diri, selalu berada di rel, di track yang benar. Dengan zikir itu kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini Allah ciptakan untuk membuktikan bahwa Dia ada. Dialah yang mengadakan kita. Kita akui keberadaannya, kita imani, lalu kita tunduk dan patuh pada apapun aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengenal Allah. Semakin dalam pengenalan kita kepada Allah, maka akan semakin dalam pula pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang penghambaannya, ibadahnya lebih khusyuk, lebih tekun, lebih banyak, lebih intensif dibanding dengan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas ibadah kita, kualitas penghambaan kita dan pengabdian kita kepada Allah selalu berbanding lurus dengan kualitas pengenalan kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah kita ke-15 ini menambah pemahaman kita tentang agama kita. Kita menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu membimbing kita, memberi kita hidayah untuk selalu mengenalnya, sebagaimana yang kita minta di dalam solat kita, setiap rakaat kita minta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Saya sudah sampaikan di bulan yang lalu, tapi saya ingatkan kembali bahwa dalam ihdina, ketika kita mengatakan ihdina, beri kami hidayah, petunjuk, kata Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Republik Arab Mesir, mengatakan bahwa hidayah yang kita minta dalam setiap solat kita ketika membaca Al-Fatihah, membaca ihdinas siratal mustaqim itu, ada 3 macam hidayah yang kita minta. Yang pertama adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah ketaatan. Yang bisa membuat orang taat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat orang kualitas ketaatannya itu meningkat terus-menerus hanya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah, hak mutlaknya Allah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah ketaatan. Nabi pun tidak bisa. Paman beliau tidak bisa beliau ajak untuk mengucap 2 kalimat syahadat, karena yang memberikan hidayah ketaatan itu, keimanan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta dalam sholat ihdina, agar ketaatan yang sudah kita miliki diberikan oleh Allah bertambah terus. Maka kita minta sehingga kualitas ketaatan kita meningkat terus dengan permohonan kita ihdina. Hidayah yang kedua yang kita minta dalam ayat tersebut adalah
hidayatud dilalah. Hidayah berupa bimbingan, arahan, petunjuk. Itulah yang biasa kita sebut dengan hidayah ilmu. Kita belajar, kita bertemu dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang tua, sesepuh yang memberi kita nasihat, bimbingan, arahan, petunjuk. Karena itu berkat karunia Allah, kita dipertemukan dengan suasana atau momen yang membawa kita hidayah. Kita ketemu dengan orang yang memberi kita nasihat. Kita bertemu dengan orang yang memberi kita bimbingan. Itu skenario yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di tempat ini. Dan yang ketiga adalah hidayatul makan, hidayah tempat. Sehingga Allah selalu tunjukkan kita tempat-tempat yang kondusif untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah menginginkan, mungkin Allah takdirkan ada undangan kita di daerah, keluarga dekat kita bikin acara sehingga subuh hari ini kita tidak bisa hadir untuk mengikuti pengajian. Tetapi Allah takdirkan kita, Allah mudahkan, Allah izinkan kita semua hadir bersama-sama sehingga menambah hidayah dilalah, hidayah ilmu, hidayah petunjuk, hidayah bimbingan, dan kita mendapatkan hidayah berupa tempat yang kondusif untuk membuat kita semakin taat. Apa yang kita lakukan ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir sholat subuh, kita menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ini disupport, didukung oleh para malaikat. Karena mereka turun, malaikat itu terbang, tapi ketika ketemu majelis ilmu mereka turun. Memberi support kepada orang yang berada di majelis ilmu itu. Mereka mendukung orang-orang yang bermajelis ilmu. Maka tempat ini dipenuhi oleh malaikat. Di atas mereka ada membukakan sayapnya, menaungi kita dengan sayap-sayap mereka. Karena kita berada di majelis ilmu. Ini tempat yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hadir di pengajian lalu imannya berkurang, ketaatannya susut, tidak. Pasti akan bertambah. Ada suntikan tambahan ketaatan, tambahan keimanan. Nah, itulah yang kita selalu minta dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta 3 macam hidayah. Hidayah ketaatan. Alhamdulillah Allah sudah beri kita ketaatan. Berarti kita minta tambahan kualitas ketaatan, peningkatan ketaatan kita kepada Allah. Hidayah dilalah, hidayah bimbingan, ilmu, dan seterusnya. Semoga Allah selalu memberi kita tambahan ilmu untuk semakin mengenal Allah. Kemudian hidayah al-makan, hidayah tempat. Allah selalu tunjuk kita, bimbing kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang kondusif meningkatkan ketaatan, kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.